Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakili Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggo. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz Sahab BA MAG selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo. Yang terhormat kepada Ahmad Humaydi MPD selaku Kaprodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggo. Yang terhormat kepada Endah Triwisadi Ningsih MPDI selaku dosen mengampu mata kuliah studi Al-Quran. Yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Hajah Khairul Idawati MPDI selaku penemu metode pasti aksi literasi Al-Huda, dan yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan juga yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Saya atas nama Ahmad Nusrullahi Akbar dari kelas 1A semester 1 akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Yang di sini adalah menurut Al-Haris Al-Muhsibi mengatakan yang masyhur di kalangan orang banyak ialah bahwa pengumpul Al-Quran itu Uthman. Padahal sebenarnya tidak demikian. Uthman hanyalah berusaha menyatukan umat pada satu macam, atau itu pun atas dasar kesepakatan antara dia dengan kaum Mujahirin dan Ansor yang hadir di hadapannya, serta setelah adanya kekhawatiran timbulnya konflik karena perbedaan yang terjadi antara produk Irak dengan Syam. Dalam cara qiraat tersebut itu musawarah tersebut dibaca dengan berbagai macam qiraat yang didasarkan pada 7 huruf dengan Al-Quran. Itu kan sedang yang lebih dahulu mengumpulkan Al-Quran secara surat atau lengkap adalah Abu Bakar. Dan yang kedua ialah menurut Ibnu Abu Daud mengatakan, aku mendengar Abu Hasim Al-Sidani berkata, telah ditulis 7 buah mushaf lalu dikirimkan ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah di kota Madinah. Dikatakan pula bahwa jumlahnya ada 4 buah, masing-masing dikirimkan ke Irak, Syam, Mesir, dan mushaf Imam, atau dikirimkan Kufah, Basrah, Syam, dan mushaf Imam. Tiga ialah menurut Abu Amr Ardani dalam Al-Mughni, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ketika ulama menulis mushaf, ia membuatnya sebanyak 4 buah salinan dan ia kirimkan ke setiap daerah, masing-masing 1 buah ke Kufah, Basrah, Syam, dan tinggalkan 1 buah untuk dirinya sendiri. Ada juga mengatakan bahwa jumlahnya ada 5. Asyuti berkata bahwa pendapat inilah yang masyhur. Pembahasan kedua ialah Rasulullah SAW menentang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88, katakanlah, sesungguhnya jika manusia yang berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, ini niscaya mereka tidak akan dapat dibuat serupa dengan dia sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. 2. Menentang mereka untuk 10 surah semacam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 13-14. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang menyamainya dan panggilan orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kamu maukah berserah diri kepada Allah? Dan yang ketiga ini ada menentang mereka untuk menyusun satu surah atau yang semisal, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 34. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata mereka tidak ada mampu yang menandingi Al-Quran tersebut, dan dipersilakan kepada orang-orang yang hidup pada generasi berikutnya dan sampai akhir zaman yang masih ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, bukan ciptaan Muhammad, untuk menandingi Al-Quran tersebut kalau memang mereka bisa dan mampu melakukannya. Ketiga adalah Al-Quran dari segi aspek-aspek kemujizannya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keindahan dan ketelitian redaksinya, yakni aspek susunan redaksi yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa. Yang kedua isyarat ilmiahnya, yakni aspek ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang disyaratkannya. Dan yang ketiga adalah aspek pemberitaan gaibnya, termasuk di dalamnya ramalan-ramalan yang diungkapkan yang sebagian telah terbukti kebenarannya. Yang keempat di sini adalah isyarat ilmiah. Yang lainnya ditemukan dalam Al-Quran adalah yang pertama, cahaya matahari bersumber darinya sendiri. Dan yang kedua, sedangkan cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Yunus ayat 5, dan masih banyak yang lainnya yang semuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan bertahun-tahun terakhir ini. Karena itulah dari manakah Muhammad SAW mengetahuinya kalau bukan dari Allah yang Maha mengetahui. Simpulan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditandingi oleh manusia-manusia sebelum dan sesudah zamannya.
Kebenaran Al-Quran tidak diragukan lagi karena Al-Quran merupakan kitab suci yang akan selalu dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada keraguan sedikitpun orang Islam terhadap kebenaran dan otentisitas Al-Quran. Saya atas nama Ahmad Nasrullahi Akbar, apabila ada salah kata ucapan mohon maaf sebenar-besarnya. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.